Penyebaran yang luas adalah kunci utama dalam menyebarkan informasi penting kepada masyarakat ataupun halayak yang ada di Indonesia agar dapat didengar dan diterima dengan baik oleh mereka semua. Dewan Juri yang terhormat, kita bisa mengetahui juga bahwa media sosial merupakan sarana untuk menyebarkan sesuatu ataupun kebijakan dengan yang bersifat luas, karena dalam media sosial kita bisa menyebarkan informasi dengan cepat dan juga semua orang dapat mengaksesnya dengan mudah, sehingga informasi tersebut dapat tersampaikan kepada mereka dengan mudah dan dapat mereka terima ataupun dapat mereka mengerti. Nah, tanpa adanya publikasi yang luas ataupun penyebaran yang luas dalam media sosial, maka kita bisa melihat contohnya seperti kampanye, yang dimana kampanye tersebut tidak berjalan lancar untuk mensosialisasikan kebijakan dari pemerintah, yang dimana itu bisa menjadi contoh bahwa dengan melarang adanya influencer dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah, maka hal tersebut dapat kita katakan sebagai hal yang gagal dalam penyebaran informasi ataupun penyebaran kebijakan tersebut. Dan oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya ucapkan selamat malam dan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara sebagai pembicara pertama dari tim oposisi untuk menyanggah mosi ataupun menentang mosi pada malam hari ini, yaitu yang berbunyi, Dewan ini percaya bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial ataupun influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Dewan Juri yang terhormat, kita harus mengetahui bahwa banyaknya informasi yang tidak didengar oleh masyarakat karena tidak ada media yang sampai kepada mereka, itu biasanya terjadi karena tidak menggunakan influencer ataupun kekuatan media sosial, karena mereka melakukan kampanye ataupun mensosialisasikan kebijakannya melalui cara yang lama ataupun cara yang kita bisa anggap seperti kuno, dengan cara menempelkan poster, menempelkan iklan layanan masyarakat di televisi ataupun lain-lainnya. Hal tersebut bisa kita katakan kuno karena mengapa? Kita mengerti bahwa di status quo pada masa sekarang ini, media sosial adalah kunci utama ataupun hal-hal yang paling bermakna dalam hidup seorang manusia. Karena semua orang ingin mengakses media sosial, karena media sosial itu terdapat banyak informasi penting dan penyebarannya luas dan juga lebih jelas dijelaskan oleh pemerintah ataupun pejabat-pejabat pada saat kampanye. Nah, Dewan Juri yang terhormat, sebelum itu kita akan menyanggah beberapa poin dari tim afirmasi, yaitu mereka mengatakan bahwa dengan menggunakan influencer, maka hal tersebut dapat menggiring opini masyarakat dan adanya masyarakat yang tidak well informed itu. Nah, Dewan Juri yang terhormat, menurut kami sebagai tim oposisi bahwa penggiringan opini ini bisa kita manfaatkan sebagai sesi untuk mengetes ketidakcocokannya kebijakan tersebut terhadap masyarakat yang ada di tempat tersebut, sehingga kita bisa menerima masukan dari mereka, sehingga kita bisa memperbarui kebijakan tersebut sehingga lebih cocok dengan masyarakat tersebut. Sehingga adanya pengiringan opini ini, maka kita tidak perlu takut dengan adanya penggiringan opini, karena kita bisa mengambil penggiringan opini tersebut dan mengubahnya menjadi hal yang lebih positif sebagai seksi masukan untuk pemerintah. Nah, Dewan Juri yang terhormat, poin kedua yang mereka katakan bahwa kurangnya informasi dari influencer karena tidak dilakukan secara kontinu dapat menyebabkan penyebaran yang gagal. Nah, Dewan Juri yang terhormat, kami percaya ada beberapa influencer yang berpengalaman dan rajin mempublikasikan suatu masalah ataupun kebijakan yang ada di pemerintahan. Seperti contohnya kita bisa melihat di Makassar Info, seperti contohnya juga kita bisa lihat di WhatsApp Indonesia ataupun artis influencer yang bernama Melanie Martinez, yang dimana dia selalu mengkampanyekan ataupun mempromosikan tentang kebijakan perlindungan orang kulit hitam di Amerika, yang dimana hal tersebut dia lakukan secara kontinu dan efektif untuk para penggemar-penggemarnya agar mereka dapat mendukung masalah tersebut, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang sukses. Nah, Dewan Juri yang terhormat, mengetahui bahwa kita sebagai tim oposisi di sini, yaitu kami memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu kami ingin melakukan
pemerataan penyebaran kebijakan pemerintah yang bersifat luas dan dapat diuji cocok tidaknya ke masyarakat ataupun konsumen konten influencer tersebut. Nah, Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu kami memiliki mekanisme, yaitu kami sebagai tim oposisi akan menggunakan influencer berdasarkan karir ataupun spesialisasi mereka sehingga target penyebaran informasinya lebih tercapai dan layak untuk semua orang konsumsi sebagai masyarakat serta berdasarkan kebijakan yang disebarkan oleh artis tersebut ataupun influencer tersebut. Nah, Dewan Juri yang terhormat, masuk ke ranah argumentasi kami. Yang pertama yaitu mengapa proposal kami akan sukses ke depannya. Nah, kita memiliki bukti bahwa apakah hal ini efektif dalam penyebarannya? Dapat kami jawab dengan cara hal tersebut dapat menyebarkan informasi dengan cepat dan luas sehingga kebijakan tersebut dapat diketahui oleh seluruh masyarakat di Indonesia ataupun di negara-negara lainnya. Nah, setelah itu masyarakat bisa berdiskusi mengenai cocok tidaknya kebijakan itu dilakukan terhadap mereka. Seperti contohnya kita bisa mengambil kasus RUU KUHP yang dimana hal tersebut dipublikasikan oleh para influencer sehingga terjadi kegaduhan opini yang dimana hal tersebut yang dimana endingnya mereka pemerintah memperbarui RUU KUHP agar RUU tersebut lebih cocok ataupun lebih efisien dilakukan terhadap masyarakat-masyarakat di Indonesia. Dan tanpa adanya influencer di masalah tersebut, maka masalah tersebut tidak bisa tersebar dengan baik dan orang-orang tidak akan mengetahui kebenaran akan kasus tersebut. Nah, ada juga pertanyaan bahwa apakah hal ini akan membuat kebijakannya lebih mudah dipahami? Nah, Dewan Juri yang terhormat, kita bisa mengetahui bahwa hal ini dapat membuat masyarakat lebih paham dan yakin ataupun mengkritik kebijakan tersebut sehingga jadi lebih baik dan layak bagi masyarakat. Karena mengapa kita bisa melihat bahwa adanya influencer yang memiliki bakat ataupun kualitas dalam menyebarkan informasi tersebut. Kita bandingkan dengan ahli-ahli hukum ataupun profesor yang tim pemerintah sarankan untuk menyebarkan informasi. Kita bisa membandingkan bahwa influencer memiliki jaringan atau penyebaran yang lebih baik dalam menyampaikan informasi ataupun kebijakan pemerintah, dan juga mereka juga memiliki kemampuan mengajak ataupun kemampuan persuasif yang lebih baik daripada ahli-ahli tersebut. Dan oleh karena itu kami yakin dan percaya bahwa influencer dan media sosial adalah kunci utama dalam penyebaran informasi kebijakan pemerintah agar lebih dimengerti oleh semua halayak. Terima kasih.